Di Jawa Tengah, Saudara, yang menjadi kandang banteng, survei Litbang Kompas 20 hingga 25 Juni menunjukkan elektabilitas Kaisang Pangarep menjadi yang tertinggi, namun unggul tipis dari Kapolda Jawa Tengah, Saudara, Irjen Ahmad Lutfi. Dengan model survei pertanyaan terbuka atau top of mind, elektabilitas Kaisang sebesar 7%, kemudian Ahmad Lutfi ini 6,8%, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Yassin Maimun ini 3,2% dan Raffi Ahmad 2,8%. Lalu apakah hasil survei ini mempengaruhi langkah Kaisang untuk maju di Jawa Tengah? Lalu bagaimana dengan strategi PDIP untuk mempertahankan kandang banteng lewat pencalonan Gubernur Banteng ini, Saudara? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Burhan. Salam sehat ya, Sir. Anda merespon hasil survei ini seperti apa? Sudah terprediksi kalau Kaisang disurvei di Jawa Tengah nih, wah bisa tinggi nih. Ya, sebenarnya hasil survei Litbang Kompas itu konsisten ya dengan survei Indikator Politik Indonesia yang kami adakan beberapa waktu lalu. Jadi terjadi diskoneksi antara strategi kampanye politik dengan hasil elektoral. Jadi kalau kita lihat, Kaisang ini kan lebih banyak mendedikasikan dirinya dan sekaligus menarasikan kampanyenya itu di Jakarta. Jadi semua resources termasuk langkah politik elektoral itu ditujukan oleh Mas Kaisang di Jakarta dengan rajin menggelar belusukan maupun Jumatan di wilayah Jakarta. Tapi elektabilitas Mas Kaisang di Jakarta seperti yang ditemukan oleh Litbang Kompas maupun oleh indikator politik itu sangat rendah sekali dan menurut saya tidak mengagetkan ya sih. Karena di Jakarta itu sangat tidak ramah terhadap calon yang punya afiliasi politik dinasti. Korbannya sudah banyak. Jadi memang tidak mudah buat Kaisang untuk berlaga di Jakarta. Tetapi di Jawa Tengah yang notabene Mas Kaisang jarang untuk tidak mengatakan, hampir tidak pernah sama sekali berkampanye di sana, justru elektabilitasnya paling tinggi. Dan menurut saya juga tidak mengagetkan. Karena kita tahu Jawa Tengah ini adalah basis Presiden Jokowi meskipun overlap dengan basis PD Perjuangan. Tetapi magnet Presiden Jokowi itu sangat kuat sehingga menetes ke Mas Kaisang. Meskipun Mas Kaisang tidak pernah sekalipun berkampanye di Jawa Tengah. Jadi menurut Anda nih, meskipun ini disebut sebagai kandang banteng begitu, namun pengaruh dari Joko Widodo ini lebih mendominasi ya, sehingga membuat Kaisang ini surveinya tinggi di sana. Iya betul, jadi kalau kita mengacu pada pengalaman 2024, atribut Jawa Tengah sebagai kandang banteng itu terpaksa, tanda kutip ya, dicidrai oleh kekuatan persona seorang Presiden Jokowi. Jadi kita tahu di Jawa Tengah ada puluhan kabupaten kota, itu hanya 2 yang dimenangkan oleh calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan, yaitu Wonogiri dan Kabupaten Boyolali. Di luar itu yang menang adalah calon presiden yaitu Prabowo Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi itu menunjukkan sekali lagi bahwa predikat sebagai kandang banteng untuk 2024 itu terpaksa harus dievaluasi karena Sudah ternyata bergeser begitu ya, ke pengaruh Joko Widodo begitu. Ya, kekuatan mesin PD Perjuangan itu oleh kekuatan men, yaitu Presiden Jokowi. Dan itu yang kemudian menetes untuk kasus Kaisang. Ya. Meskipun lagi-lagi kalau kita baca hasil survei, minimal survei saya ya, Yasir, itu sebenarnya tidak kuat-kuat amat ya seorang Kaisang di Jawa Tengah. Karena kekuatan Kaisang itu lebih karena faktor popularitas. Dia dikenal sebagai putra Presiden Jokowi dengan tingkat kedikenalan hampir 90%. Sementara lawan Mas Kaisang itu tingkat kedikenalannya itu di bawah 50%. Di survei saya misalnya Ahmad Lutfi itu baru dikenal 40-an persen. Bambang Pacul baru dikenal 30-an persen. Hendrar Priyadi, ya, mantan wali kota Semarang, Mas Hendi itu baru dikenal 13%. Jadi banyak sekali lawan-lawan Mas Kaisang dari personal maupun dari partai politik itu yang tingkat kedikenalannya rendah.
Dan kan orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Jadi Nah, Mas menurut Anda Kaisang Kaisang ini menguntungkan dari masih unggul karena tingkat keterkenalannya ya? Meskipun kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas ini ada potensi keterpilihan begitu, ini juga lumayan tinggi yaitu 50%. ya tentu saja orang kan memilih hanya pada kelompok atau pada calon yang mereka kenal. Hmm. Tetapi kalau misalnya lawan-lawan Mas Kaisang itu tingkat dikenalannya seimbang dengan Mas Kaisang, itu alarming tuh buat Mas Kaisang. Kalau sekarang kan banyak orang yang memilih Mas Kaisang selain karena faktor Pak Jokowi, karena belum tahu nama-nama lain. Nah, Oke. kalau misalnya kita menyeimbangkan atau menyetarakan tingkat kedikenalan antar calon di Jawa Tengah, itu bisa bahaya buat Mas Kaisang. Kemudian Mas Burhan, Misalnya, ini menurut Anda akan menjadi sebuah pertimbangan yang besar hasil survei ini atau hanya sebagai apa ya, bisa dijadikan sebagai pertimbangan yang salah satu pertimbangan utama begitu Kaisang untuk milih apakah akan maju di Jateng atau Jakarta? menurut saya begini, memang Mas Kaisang meskipun elektabilitasnya belum cukup aman di Jawa Tengah, tetapi survei Indikator Politik Indonesia, survei Kompas, survei Lembaga Survei Indonesia, itu sama-sama menunjukkan Kaisang tingkat kedipilihannya lebih prospektif di Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Artinya, meskipun tidak cukup aman di Jawa Tengah, tetapi dibanding prospek atau potensi elektabilitasnya di Jakarta, itu lebih menjanjikan di Jawa Tengah buat Mas Kaisang. Ya. Tetapi mungkin saja untuk kasus di Jakarta, Mas Kaisang masih menunggu-nunggu siapa calon gubernur yang muncul. Kalau misalnya yang muncul itu Anies Baswedan dan sudah didaftarkan ke KPUD, menurut saya Mas Kaisang peluangnya untuk maju di Jakarta jadi kecil. Karena bagaimana? Menurut Anda kecil gitu, tapi kalau kita lihat nih Joko Widodo sendiri dan juga koalisi Indonesia Maju begitu lebih rela melepas Kaisang untuk tidak di Jakarta atau lebih ke Jateng? Tadi saya belum menyelesaikan jawaban silakan. Saya. Dipotong nih. Jadi kalau misalnya Mas Anies yang maju di Jakarta, itu peluang buat Kaisang untuk maju di Jakarta menjadi kecil. Karena untuk mengalahkan Mas Anies itu berat. Kalau misalnya Koalisi Indonesia Maju mengusung Mas Kaisang, baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Karena realistis saja, Mas Anies ini elektabilitasnya paling tinggi. Nah mungkin kalau Anies maju di Jakarta, potensi Mas Kaisang maju di Jawa Tengah jadi lebih besar. Tapi kalau misalnya Mas Anies tidak maju di Jakarta, entah karena sebab jadi menteri atau karena persoalan lain, mungkin saja Mas Kaisang akan terbuka untuk maju di Jakarta. Itu pun menunggu hasil survei, karena bagaimanapun survei Kompas jelas menunjukkan elektabilitas Mas Kaisang di Jakarta itu sangat tidak kompetitif. Anda melihatnya ke depannya nanti akan seperti apa nih strategi Kaisang? Akan, wah ini udah jadi sebuah modal awal yang bagus ini 7% begitu, akan semakin menggenjot tingkat keterkenalannya sehingga popularitasnya jadi lebih tinggi di Jawa Tengah atau seperti apa? Ya, menurut saya dia akan wait and see untuk dua wilayah ini. Sepertinya Mas Kaisang lebih ingin maju di Jakarta, tetapi kondisi elektabilitasnya tidak cukup mendukung sehingga Jawa Tengah menjadi opsi kedua. Ini dugaan saya ya. Tetapi saat yang sama dia akan menunggu siapa calon yang akan maju di Jakarta. Kalau misalnya Anies yang maju, kemungkinan Mas Kaisang akan melirik Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah lebih menjanjikan buat kemenangan ketimbang Jakarta. Oke, jadi masih melihat ya wait and see ya Mas Burhan, seperti Anda bilang tadi bagaimana dinamika politik yang terjadi ke depannya. Kita nantikan nih Mas, kalau kita dengar kata Kaisang tunggu tanggal 22 Agustus begitu. Kita nantikan kejutan apa di tanggal 22 Agustus nanti dari Kaisang Pangarep, ketum dari PSI ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi telah berbagi perspektifnya di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Terima kasih Yasir.